Lin Tian kecil membuka pintu rumah. Dan saat dia masuk, dia melihat dua bibi berada di sana duduk bersama dengan ibu. Lin Tian tiba-tiba kaget melihat bibi-bibi yang tumben berkumpul di rumah, tapi mungkin karena mereka sedang asyik atau serius mengobrol, sampai-sampai tidak tahu Lin Tian sudah berada di depan mereka. Lin sudah kembali, ke sini nak, biar bibi melihatmu. Bing Xian tersenyum hangat kepada Lin Tian, setelah sadar kalau Lin Tian berada di depan mereka. Mereka juga melupakan apa yang tadi mereka bicarakan bersama, serta juga membuat mereka kembali seperti seorang wanita yang menyayangi Lin Tian kecil. Bibi besar dan bibi kedua di sini, dia memeluk Bing Xian, merasakan kehangatan dari bibi dan ibunya, ini membuat Lin Tian sangat bahagia. Walaupun Lin Tian masih berumur 7 tahun, dia sudah sangat cerdas dibandingkan anak-anak lainnya, dia juga sangat peduli kepada orang-orang terdekatnya. Apalagi semenjak leluhur pernah menasehati dan mengajarkan tentang hati manusia dan sifat-sifat mereka. Leluhur pernah berkata kepada Lin Tian, jika ada yang berbuat baik sedikit saja pada kita, maka balaskan lebih banyak dari yang mereka berikan, dan apabila mereka berbuat jahat kepada orang lain, maka balaskan lebih buruk dari yang mereka lakukan kepada orang yang dia jahati. Bibi.ibu, apa yang kalian bicarakan? Tidak ada nak, kami hanya membicarakan tentang pertandingan bela diri antar sekte. Sebentar lagi akan diadakan di benua utara kita, kejuaraan ini hanya diadakan setiap 10 tahun sekali di benua kita, kata Ibu Lin Tian sambil tersenyum. Lin boleh ikut, ucap Lin Tian dengan mata polos. Tidak boleh, mereka berkata serentak. Kamu masih kecil dan kami juga tidak mengizinkannya, mengerti, kata Bing Xian kepadanya. Lin bibi, jangan marah, kata Aner sambil memeluk bibinya lagi. Bibi tidak marah nak, kami semua khawatir denganmu dan lagi sekte kita semuanya perempuan, jika kamu seorang laki-laki ikut juga, itu akan membuat mereka yang hadir di acara itu heran, atau kamu mau berdandan seperti wanita? Kata bibinya sambil mengelus kepala dan menggoda Lin Tian. Tidak, Aner lebih baik berlatih lagi dengan leluhur daripada berpakaian wanita. Mendengar bibi bicara seperti itu membuat bulu kuduk dia merinding. Membayangkan dia berpakaian wanita, bahkan tidak terbayangkan, lebih baik dia berlatih di tempat leluhur daripada memakai pakaian wanita. Hahaha, mereka tertawa melihat wajah Lin Tian seperti itu. Setelah itu mereka semua berkumpul dan Lin Tian duduk di sebelah bangku antara ibu dan bibinya, dia menceritakan pengalaman bersama leluhur kepada bibi dan ibunya itu. Setelah hampir sore ibunya pergi, meminta dia untuk istirahat di kamar, Lin Tian mengangguk dan pamit kepada bibi dan ibunya untuk pergi. Sebelum pergi, Lin Tian diam-diam menempelkan kertas jimat kecil ke bawah meja, setelah ditempelkan, jimat itu menghilang sendirinya, bahkan bibi dan ibunya itu tidak sadar. Lin Tian pergi ke kamar, setelah masuk kamar, Lin Tian duduk bersila, dia juga mengeluarkan jimat yang dia keluarkan adalah hasil buatannya sendiri, dia telah mencoba berlatih membuat jimat, pil obat, arai bahkan senjata roh sendiri tanpa sepengetahuan bibi dan ibunya. Tentu yang tahu hanyalah leluhur sekte salju saja, bahkan setelah melihat Lin Tian bisa membuat itu semua, membuat terkejut hampir muntah darah. Apakah ini dinamakan jenius sejati, pikir leluhurnya saat itu melihat kemampuan Lin Tian. Jimat yang dipasang Lin Tian di meja itu adalah jimat pendengar, salah satu jimat tingkat rendah yang berfungsi untuk mendengarkan pembicaraan orang lain dari jauh. Jimat yang dipegang Lin Tian juga berfungsi untuk mengetahui pembicaraan itu. Setelah mengeluarkan jimat itu dari cincinnya, dia lalu menggunakan jimat itu dengan meletakkannya di keningnya, lalu dia menutup mata. Setelah itu dia bisa mendengarkan percakapan bibi dan ibunya itu. Guru mungkin sangat ingin kembali ke Sekte Langit, aku bisa melihat dari wajahnya, kata Bing Xian. Iya kak, aku juga tahu, tapi guru malu untuk kembali karena masalah yang lama membuat saudara dia kecewa padanya, kata Peri Kier. Guru juga merindukan saudaranya di sana, tapi aku juga tak menyangka kalau guru adalah murid dari Sekte Langit itu, kata Bing Zuer.
Andai saja kita bisa melakukan sesuatu, Kier, bukankah kau dekat dengan laki-laki bernama Lin Hou? Bukannya dia dari benua tengah? Apa kamu bisa bertanya padanya, situasi di sana dan Sekte Langit? Tanya Bing Zian. Apa yang kakak katakan, tidak mungkin aku menanyakan hal itu padanya, dan juga, aku hanya menganggap dia hanya teman, bahkan aku juga jarang berbicara dengannya, kata Peri Kier dengan sedikit malu kepada saudarinya. Hahaha, jangan berbohong pada kami tahu dia menyukaimu, dan juga kamu menyukainya kan, hahaha, itu juga karena dia pernah menyelamatkanmu dan kamu dan dia juga pernah mengalami situasi yang berbahaya bersama beberapa bulan, Bing Zuer membalas perkataan Peri Kier. Tapi untung guru tidak terlalu mempermasalahkan hal itu di saat kamu menceritakan tentang pria itu kepada guru, Bing Zian menghela nafas. Iya, aku juga merasa sedih dengan guru sekarang, jika ada sesuatu yang bisa kita lakukan, aku ingin membantu guru, dia memperlakukan kita seperti anaknya sendiri tapi kita belum membalas jasanya itu, balas Peri Kier. Mereka menghela nafas serentak, dengan hal-hal seperti itu, mereka tidak bisa membantu, gurunya juga tidak berbicara tentang kemauannya kembali ke sana atau perasaannya. Soal pertandingan itu, kita serahkan kepada Jiang Yi dan Lulu, kita juga akan membawa murid inti salju peringkat 10 besar untuk menambah pengalaman mereka, kata Bing Zian menatap kedua wanita dengan serius. Baik, balas mereka berdua. Baiklah mari bubar, setelah 2 hari Kier dan tetua pertama akan berangkat ke kota kekaisaran, kata Bing Zian. Setelah itu Bing Zian dan Bing Zuer keluar dari rumah Peri Kier, dan Peri Kier langsung kembali ke kamar dan berkultivasi. Sedangkan di dalam kamar, Lin Tian yang mendengarkan pembicaraan mereka itu diam. Dia merasa sedih dan setelah beberapa saat dia berpikir, dia diam-diam tersenyum secara misterius dan bahkan senyumannya itu sedikit aneh. Di suatu tempat di benua tengah, di tempat sebuah sekte besar berdiri tepatnya di dalam Sekte Langit, di goa yang gelap di Sauta, tempat terlarang sekte itu ada seorang laki-laki yang kelihatan seperti seorang laki-laki berumur 40 tahun, tapi sebenarnya dia adalah monster tua yang sudah hidup ratusan tahun dari sekte tersebut. Dia membuka matanya dan bergumam. Adik, di mana kamu? Dia meneteskan air mata, setelah beberapa saat, dia menutup matanya lagi. Beberapa hari berlalu, ini adalah hari di mana Peri Kier dan tetua pertama membawa murid-murid mereka ke Kekaisaran Batu, walaupun Kekaisaran Batu termasuk sebuah negara tapi mereka hanya setingkat dengan sekte tingkat 1. Acara ini biasanya diadakan berbeda tempat di setiap tahunnya, kali ini giliran Kekaisaran Batu yang menjadi tuan rumahnya. Sebenarnya pertandingan ini akan diadakan 10 hari lagi tapi mengingat perjalanan ke sana membutuhkan 5 hari dengan terbang. Sebenarnya itu tidak terlalu lama jika mereka terbang langsung, mereka bisa sampai dalam 2 hari, tapi mereka memutuskan untuk melatih murid-murid yang ikut dalam pertandingan itu selama 3 hari di dalam hutan iblis. Di sebuah puncak, berdiri beberapa orang di sana, dan ada beberapa murid yang berdiri di punggung seekor burung besar. Burung tersebut adalah burung bird, sebuah burung iblis tingkat bumi, kecepatannya sangat cepat di antara beberapa binatang iblis. Aner jangan nakal, dan berlatihlah dengan baik, dan jangan berkeliaran, mengerti? Dia mengusap kepala anaknya itu dan menasehatinya dengan lembut. Lin kan anak baik dan tidak nakal buk, kata Lin Tian. Baiklah anak ibu yang terbaik, ibu menyayangimu, dia menunduk dan mencium kening Lin Tian, setelah itu dia naik ke pundak binatang iblis itu dan binatang iblis mengibarkan sayapnya bersiap terbang. Baiklah, berangkat, teriak tetua pertama. Dadah buk, hati-hati buk, jangan lupa oleh-oleh untuk Lin Tian. Iya nak, jawab Peri Kier. Setelah mereka jauh, Aner berhenti melambai tangannya, dia lalu pamit kepada bibinya Bing Zian dan kembali ke rumahnya. Di atas binatang iblis, ada seorang wanita yang rupanya sangat cantik, lekukan tubuhnya dan bodinya itu bisa membuat para pria tergoda, dialah Jiang Yi, murid dari Peri Kier. Tetua, guru, apa yang akan kita lakukan dulu sebelum ke Kekaisaran Batu? Tanya Jiang Yi. Kita akan membawa kalian latihan ke hutan iblis selama 3 hari,
setelah itu baru kita berangkat ke Kaisaran, karena kalian membutuhkan pengalaman bertarung juga agar tidak mengecewakan sekte kita, balas tetua pertama yang menjawab. Mendengar jawaban tetua pertama, membuat mereka mengangguk, memang mereka harus berlatih sedikit dan juga butuh bimbingan dari seorang ahli. Tetua pertama dan tetua Kier adalah seorang ahli di tingkat alam ilahi, jadi itu bisa meningkatkan kekuatan mereka. Sebenarnya mereka juga bisa melalui arai transportasi agar bisa sampai ke Kaisaran, tapi para tetua dan pemimpin sekte memilih menggunakan binatang iblis untuk pergi, melatih mereka. Di antara mereka, mereka berada di awal alam bumi, hanya Jiang Yi dan Lulu yang lebih kuat dari mereka. Jian Yi berada di tingkat 5 alam bumi dan Lulu berada di tingkat keempat alam bumi dan sudah mencapai puncak, mereka terbang dan menuju hutan iblis terus. Sedangkan di rumah di puncak bunga, di kamar Lin Tian tepatnya. Kakak, apa kita akan ke benua tengah? Tanya bayi kecil. Tentu saja, aku harus bertemu dengan calon ayahku, dan keluarga leluhurku, hehehe. Kakak, kau merencanakan sesuatu kan? Balas bayi lagi. Tidak, aku hanya anak kecil berumur 7 tahun, mengapa aku punya rencana jahat? Sambil tersenyum dia menjawab lagi. Hanya mereka yang belum tahu dirimu yang akan percaya, bayi kecil berkata dalam hatinya. Di antara mereka berempat, hanya bayi kecil yang terdekat dengan Lin Tian dan tahu sifat Lin Tian, walau dia masih kecil, dia sangat cerdas bahkan lebih cerdas dari orang-orang dewasa lainnya. Hanya dia akan memperlihatkan sisi kekanak-kanakannya kepada keluarganya saja, dan orang-orang yang dianggap dekat olehnya. Jika itu orang lain dan dinilai tidak baik, dia tidak akan peduli dengan orang itu. Lihat saja setelah aku membawa ayah ke sini, aku akan memperlihatkan kepada teman-teman di desa, kalau aku memiliki ayah juga, hehehe, katanya dengan bangga. Setelah beberapa saat, ada seekor tikus yang masuk ke kamarnya. Tikus itu membawa sebuah cincin yang digantung di lehernya. Tikus itu berjalan di pundaknya Lin Tian. Bagus Pi, apakah semua bahannya ada? Tanya Lin Tian. Tikus itu membalas dan memukul-mukul dada dengan bangga. Dia mengatakan, semuanya selesai dengan baik. Hehehe, bagus Pi, kamu yang terbaik. Lin Tian menggosok kepala tikus itu dan mengambil cincin di lehernya itu. Tikus itu bukanlah tikus biasa, itu adalah tikus iblis yang walau kekuatannya tidak kuat hanya di tingkat bumi dan kurang memiliki kekuatan tempur, tapi dia adalah tikus iblis yang memiliki darah leluhur tikus iblis emas, termasuk tikus yang cukup kuat di antara binatang iblis. Dan juga ahli dalam menyelinap ke dalam arai pelindung maupun bersembunyi dari seorang ahli. Hehehehe, mari kita membuat arai di luar sekte dulu. Di goa tempat kita bertemu dulu Pi, setelah itu dengan koordinat yang ada, di sedikit benda ilahi yang kita curi dari nenek, kita bisa membuat koordinat tepat di dekat sekte langit, ya walau aku hanya bisa membuatnya bertahan 1 bulan itu cukup, dan lalu aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu nanti Pi, pikir Lin Tian. Tikus itu memukul dadanya lagi, serahkan padaku, aku tidak mengecewakan kakak. Tikus itu menghormati Lin Tian karena dulu waktu Lin Tian diajak keluar oleh leluhurnya berlatih membunuh binatang iblis, dia menemukan tikus itu dikejar oleh ular merah. Lalu Lin Tian menyelamatkannya dan membawanya bersamanya, menyuruh dia tinggal di kalungnya, di mana mungkin bagi binatang iblis apapun itu adalah dunia yang cukup indah bagi mereka. Cuma bisa menyelinap dan mencuri saja, tidak ada yang lain. Lebih baik kita memanggangnya dan memakannya, kata bayi kecil sambil tidur di atas kasur di dekat Lin Tian. Mendengar bayi kecil berbicara, itu membuat tikus itu takut dan memeluk leher Lin Tian, seperti mengeluh kepadanya. Sudah, kita bersaudara. Bayi kecil jangan menggertak Pi. Dia bisa kuat, bukankah si Lin Gui? Dia bisa menjadi tikus emas juga dan lebih kuat dari leluhurnya. Jadi jangan menggertak adikmu itu, Lin Tian menegur bayi kecil. Mendengar Lin Tian berbicara seperti itu, bayi kecil hanya mengangguk dan tidur lagi. Di antara mereka, mungkin bayi kecil hanya mendengarkan Lin Tian saja, dan juga bayi kecil adalah orang pertama yang mungkin akan menyerang jika ada yang melukai Lin Tian di depannya.
bahkan tanpa peduli apa resikonya. Itu juga karena saat bayi kecil akan lahir dia kekurangan energi lalu Lin Tian menolongnya dengan mengeluarkan darah vitalitasnya. Tanpa pikir panjang, akhirnya setelah bayi kecil lahir, dia sadar apa yang dilakukan oleh Lin Tian, vitalitas itu sangat penting bagi seorang pembudidaya. Walaupun sekarang Randi memiliki darah 4 hewan suci, tapi sakit yang diderita Lin Tian sebelum itu masih teringat olehnya. Jadi itu yang menyebabkan mereka sangat dekat satu sama lain dan bayi kecil tidak melawan jika ditegur oleh Lin Tian, dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Lin Tian juga apapun itu. Sudah, Pi, istirahat dulu. Aku mau membuat jimat dulu, ini berfungsi nanti saat kita ke sana. Setelah itu tikus itu masuk ke kalung Lin Tian. Aku akan tidur dulu kak di luar sambil berjaga. Bayi kecil juga pindah dan keluar dari ruangan. Baik, ku serahkan padamu bayi kecil jawab Lin Tian. Setelah bayi kecil keluar, dia tidur di meja di rumah itu dan memejamkan matanya. Lin Tian menggerakkan tangannya dan mengunci sekitar rumahnya dengan arai yang dia buat sebelumnya. Baiklah, mari kita mulai, aku akan membuat arai yang dapat menghilangkan benda, pikirnya. Setelah berpikir sejenak, dia mulai mengambil bahan-bahan yang dibawa Pi di cincin itu dan mulai mengolahnya.